Bapak Sugeng Rianto selaku Kepala SLB PGRI Pademangu, yang terhormat kepada Ibu Waka Kurikulum Bu Dwi Kurnia Maulidia dan juga Ibu Waka Kesiswaan Ibu Yuliana beserta Bapak dan Ibu guru rekan SLB guru SLB PGRI Pademangu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berberkah pada siang hari ini. Yang kedua kalinya tidak lupa saya ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu teknologi seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata atau diseminasi budaya positif yang ada di SLB untuk SLB PGRI Pademangu. Di sini saya tidak menggurui atau hanya ingin berbagi ilmu supaya menjadi manfaat bagi kita semua. Sebelumnya akan supaya ada disambut oleh Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, baik dari kurikulum ataupun dari kesiswaan, dan juga Bapak Ibu guru SLB PGRI Pademangu. Pertama-tama pada kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang bertiga sehingga pada pagi sekarang siang hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam dan salam kepada junior kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas yang kita dalam iman dan Islam. Bapak Ibu, di sini saya alhamdulillah sempat menghadiri diseminasi ini, yang saya kira diseminasi ini merupakan hal yang sangat positif dan sangat bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi Bapak Ibu yang lain selain yang menyampaikan atau penyampai pematerinya. Ini semua akan bisa menjadikan kita sebagai contoh ataupun bisa menjadikan motivasi pada kita semua bagaimana kita belajar untuk berani bicara di depan, karena bicara di depan itu tidak mudah, jadi perlu latihan yang terus menerus sehingga kita menjadi terbiasa. Kembali lagi pada pembiasaan yang baik. Jadi mudah-mudahan ini semua bermanfaat, dan sekali lagi saya apresiasi buat Ibu Naim yang pada pagi setengah siang ini menyampaikan diseminasinya. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya kepada kami. Selanjutnya perkenalkan saya
Mardiatun Naimah, saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Di sini saya akan menyampaikan, sebelum kita memulai acara diseminasi pada kali ini, mari kita untuk merilekskan jiwa kita. Maksudnya setelah kita beraktivitas tadi pagi, kita sudah lelah, capek, sekarang kita kembali untuk bersenyum lagi. Mari kita berhadap-hadapan, saling berhadapan. Sebelumnya, mari kita berhadapan-hadapan bersama temannya. Saya hitung 1 sampai 3. Kita mulai. 1, 2, 3. Silakan. Pembelajaran kepada PI-nya supaya untuk merilekskan terlebih dahulu. Agar lebih mestinya dilihat teori senyum itu seperti apa dulu. teorinya. Apa? Jadi senyum tertawa. Iya Pak. Dari senyum jadi ketawa. Dari senyum terus menjadi ketawa seperti itu. Lama kelamaan akan menjadi ketawa. Manis. Dari senyum manis. Kemudian lanjut. Ada tenggalan itu manis. Itu kayak kemana kalau sini ya? Kayak kemana? Senyum jadi tertawa. Iya. Kayak kemana? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori yang telah saya pelajari di guru penggerak ini. Bahwasanya seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, seperti yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima yaitu posisi kontra restitusi, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya disiplin positif. Nah, saya ingin bertanya di benak Bapak Ibu sekalian, apa itu disiplin positif? Mungkin punya bayangan disiplin positif itu seperti apa? Budi. Terima kasih. Kalau menurut saya disiplin positif itu kan konteksnya umum. Jadi kalau disiplin itu berarti pembiasaan kita yang baik. Jadi pembiasaan yang menurut kita itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan itu timbul dengan diri kita sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi kalau konteksnya di sekolah ya, hal apapun yang kita yakini tentang nilai-nilai kebajikan diri kita sendiri yang positif itu terbentuk nanti. Mungkin kalau di sekolah ya lingkup sekolah, seperti datang tepat waktu, pokoknya yang ya kebiasaan kita yang baik gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Dias telah memaparkan. Ya, memang betul sekali. Disiplin itu suatu kebiasaan atau pembiasaan yang positif. Jadi supaya disiplin itu bisa berjalan dengan baik, maka
kita harus membimbing anak didik kita supaya mereka bisa mengikuti apa itu disiplin-disiplin yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, konsep disiplin sendiri yaitu segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian, nah, apakah disiplin itu dapat dicapai dengan hukuman? Ya, ternyata disiplin itu tidak harus dengan hukuman. Disiplin itu dan juga tidak harus dengan penghargaan. Disiplin itu bisa dilakukan secara hati dari hati begitu. Jadi kita tidak harus menghukum peserta didik kita yang semuanya mereka melanggar peraturan yang ada di sekolah. Lanjut, kemudian inilah stimulus respon versus teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon realitas atau kebutuhan itu kita sama. Menurut teori kontrolnya yaitu realitas atau kebutuhan itu kita berbeda, gitu. Terus selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus selanjutnya stimulus respon tentang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau menurut teori semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, tetapi untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain, tetapi yang kemudian teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat wujudan atau gagal. Yang kedua yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Pada stimulus respon yang selanjutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Nah, ini dia disiplin positif yang ada pada peserta didik kita, yaitu memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Dan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang lebih disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi instinktif. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Seperti apakah itu? Apakah ada yang tahu? Saling berhubungankah atau tidak? Mungkin ada yang bisa berpendapat memberikan jawabannya. Kan pertanyaannya izin menjawab, apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi ini versi saya sebagai pendidik. Kalau versi saya sebagai pendidik sangat berhubungan sekali. Karena apa? Kalau kita sebagai pendidik tidak punya disiplin positif, kita aja yang pendidik tidak bisa memberikan contoh atau garda terdepan. Kita kan, apalagi anak-anak istimewa seperti murid kita, jadi kan mereka hanya bisa mencontoh. Nah, kalau kita sendiri, gurunya sendiri yang tidak memiliki disiplin positif, jadi pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa dikatakan gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, jika disiplin positif itu tidak nampak pada diri kita, bagaimana nanti realisasi pembelajaran yang kita laksanakan? Sebelumnya kita kan harus berpikir apa yang akan diajarkan nanti ke murid, media apa yang kita akan pakai, terus metode apa nanti yang bisa kita laksanakan ke murid agar
agar murid senang, terus jadi gak jenuh, jadi ingin masuk terus. Nah itu kan harus kita sebagai pendidik harus ada disiplin positif. Jadi menyiapkan sebelumnya. Itu mungkin sedikit dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Mungkin ada teman-teman yang lain? Bu Devi? Monggo. Terima kasih Bu Naim. Kalau menurut pendapat saya di sini, hubungannya disiplin positif itu dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid itu sangat berpengaruh sekali, karena kalau kita itu sudah disiplin positif, itu artinya kita itu bisa membuat suasana positif di dalam kelas gitu. Jadi kalau sudah membuat suasana yang positif di dalam kelas, otomatis itu akan berpengaruh kepada emosionalnya murid seperti itu. Jadi murid itu bisa senang dengan pembelajarannya kita, juga bisa anak-anak itu bisa bebas memberikan pendapatnya mereka, mengeluarkan bagaimana bakat dan minatnya mereka. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Berkaitan dengan apakah ada hubungan disiplin positif dan pelaksanaan pelajaran pada murid. Ini guru di kelas, ini ada sebagai pengatur jalannya pembelajaran. Di sana sangat penting disiplin itu. Karena apa? Kita di dalam kelas berusaha untuk mengubah tingkah laku murid. Dalam perubahan otomatis disiplin diri sendiri dulu kita laksanakan. Jadi kalau kita sudah bisa mendisiplinkan diri kita, maka murid itu akan mengikuti, akan beristimewa. Jadi seperti itu. Apapun dan dimanapun, selama kita ingin mengubah, maka kita sendiri sebagai pelaksana itu harus disiplin diri. Jadi disiplin positif ini sangat penting bagi kita dalam murid kita menjadi murid yang disiplin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Ya, memang betul hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid itu sangatlah erat begitu. Jadi sebagai guru kita itu harus harus bisa menuntun anak-anak kita seperti yang disampaikan oleh pada filosofi pendidikan KHD. Di sana kita sebagai guru itu harus mengamong atau menuntun anak didik kita supaya mereka dapat menjalankan kehidupannya dan juga dapat disiplin dalam kesehariannya. Mungkin seperti itu. Baik, lanjut. Nah, dari disiplin positif tadi akan dapat membentuk peserta didik kita yang memiliki 6 karakter seperti pada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, dan yang keempat bergotong royong serta kreatif dan bernalar kritis. Di sini profil pelajar Pancasila ini sangat erat kaitannya apabila kita tanamkan kepada peserta didik kita di sekolah, gitu. Jadi kita harus dapat membawa anak-anak kita supaya kedepannya menjadi seorang insan yang berkarakter seperti itu. Baik, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Ini merupakan nilai kebajikan universal. Ada yang telah saya sebutkan tadi, ada 6. Yang selanjutnya selain itu ada
the seven essential virtues atau building moral intelligence. Yang pertama yaitu dapat membuat kebajikan, nilai kebajikannya yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Seperti itu. Baik, lanjut. Kita berpindah pada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita atau yang ada di SLB PGRI Padang ini? Menurut Bapak Ibu, adakah motivasi yang mendasari perilaku mereka dari ketiga tadi itu? Enggak. Terima kasih. Kalau menurut saya motivasi yang paling mendasari dari anak didik kita yang ada di SLB PGRI Padang itu pada umumnya mereka termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak-anak BK itu seperti itu. Kebanyakan contohnya seperti umpamanya anak-anak itu sudah melakukan satu kegiatan, contohnya ketika dia berhasil dalam menjawab soal atau menyelesaikan tugas yang diberikan ibu gurunya, otomatis dia akan merasa gembira apabila sama ibu gurunya itu dikasih imbalan atau penghargaan seperti kamu bagus sekali, atau siapa yang paling cepat mengerjakannya akan dikasih permen, seperti itu. Mungkin itu saja. Anak-anak lebih ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuli telah mengungkapkan pendapatnya. Mungkin ada lain berdasarkan pengalaman, apakah ada murid-murid kita? Ya, monggo Bu Dwi. Bu Dia ya, Bu Dwi. Terima kasih. Ini berdasarkan pengalaman saya selama mengajar di siswa yang sepertinya ini ada 2, Bu. Yang pertama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sama seperti Bu Juli tadi, bahwa mereka itu jika ingin mengerjakan sesuatu mau dapat hadiah, misalnya ibu punya gambar, siapa mau gambar, biasanya seperti itu dia akan mau melakukan mau belajar. Yang kedua ada juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya itu pada anak-anak yang sedikit bandel atau sedikit hiper gitu ya, supaya tidak dihukum atau diganggu teman misalnya. Tidak boleh pukul, sakit kan dipukul teman gitu. Tidak boleh pukul ya, seperti itu. Jadi menurut saya secara pribadi berdasarkan pengalaman saya di kelas, itu ada 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, memang motivasi perilaku manusia itu dari 3 ini pasti ada dari peserta didik kita. Jadi mereka ada yang ingin menghindari ketidaknyamanan, ada yang ingin mendapatkan imbalan, dan juga menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Nah, di sini
ada beberapa pemaparan tentang contoh tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu yang pertama tentang identitas gagal. Yang pertama hukumannya yaitu korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya yaitu korban bisa diabaikan. Kemudian kalau bisa direstitusi yaitu korban mendapatkan ganti. Seperti itu. Yang kedua, murid atau anak akan tersakiti. Terus kemudian konsekuensinya murid akan dibuat tidak nyaman. Kemudian untuk restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian dari hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Untuk konsekuensi, mereka memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang selanjutnya, seperti contoh peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Nah, konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya atau terima kasih? Gitu. Untuk restitusi yang kita lakukan yaitu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Seperti itu. Yang untuk hukuman negatif pada konsekuensinya bisa netral dan untuk restitusinya itu bisa positif. Yang terakhir yaitu mode paksaan, yang konsekuensi bisa stimulus respon, kemudian restitusinya yaitu teori kontrol. Lanjut. Nah, sekarang di sini ada beberapa contoh. Ini antara 1 sampai 5. Bapak Ibu bisa menganalisis mana yang berupa hukuman dan mana yang berupa konsekuensi. Coba, apakah murid? Bisa. Enggak jelas. Yang pertama yaitu mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Terus yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara ya. Terus yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Kemudian mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi. Ya, hukuman yang terakhir yaitu membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Oke, baik. Apakah benar? Kita lihat. Dede. Iya. Ya, konsekuensi. Baik. Lanjut. Nah, ini dia. Penghargaan itu bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Nah, yang pertama itu punishment itu atau reward dihukum oleh penghargaan. Bisa jadi mereka menjadikan efektif hanya untuk jangka pendek. Terus yang kemudian selanjutnya ketergantungan dalam jangka panjangnya. Kemudian kecewa bila tidak mendapatkannya, lalu menurunkan ketepatan, kemudian mematikan kreativitas. Selanjutnya menghukum bagi yang tidak mendapatkannya, dan yang terakhir yaitu dapat menimbulkan persaingan. Jadi penghargaan itu tidak melulu malah menjadi motivasi, tetapi malah menjadi suatu penghargaan itu malah menjadi suatu hukuman gitu. Maksudnya malah bentuk lain dari hukuman seperti itu. Jadi nggak harus diberikan penghargaan berupa barang begitu. Cuma mungkin penghargaan berupa motivasi seperti pujian atau itu seperti untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa seperti itu. Nah, gini Bapak, penghargaan itu bentuk lain dari hukuman. Maksudnya penghargaan itu tadi
menjadikan apa ya, beban gitu Pak, maksudnya karena oh dia gagal jadi aku malah mau bersaing sama dia, seperti itu, menimbulkan persaingan gitu Pak, maksudnya menimbulkan iri gitu. Yang diberikan guru itu ada yang iri kepada gurunya atau temannya, seperti itu Pak. Jadi motivasinya semakin menurun, bukan menjadi motivasi aku harus lebih bisa seperti itu, mungkin menjadi seperti itu Bapak, bentuk lain dari hukuman. Bisa saja ketika dia selalu mendapatkan penghargaan dari gurunya, apabila dia tidak istilahnya dia dalam suatu perlombaan, contohnya dia selalu menang. Apabila dia tidak mendapatkan penghargaan dari gurunya, mungkin dia akan merasa bahwa dirinya itu sudah down istilahnya. Maksudnya penghargaan itu sudah menjadi ketergantungan kepada siswa itu. Kok menang, kok masa beri penghargaan, seperti itu. Jadi dia menagih terus kalau bentuk penghargaannya itu ditagih terus sama anaknya, maksudnya bisa membentuk karakter yang tidak bagus lah, begitu contohnya. Baik, bisa menambahi? Sedikit saja saya ingin menambahkan, jadi begini maksudnya, di pendidikan guru penggerak, penghargaan atau reward itu dikatakan identitas gagal sekarang. Karena apa? Efeknya kepada murid itu bukan akan sukses. Jadi dari segi si penerima rewardnya itu juga akan ketergantungan, dan segi yang tidak menerima reward itu akan mematikan kreativitas. Jadi aku tidak dapat tadi dari guru gitu. Jadi saat ini penghargaan itu kalau di modul kami itu dibilang identitas gagal, begitu. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana Bapak? Oke, sudah. Oh ya, bisa dari program hukuman ya. Baik, lanjut. Kita beralih pada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, pada keyakinan kelas itu kita sebagai guru berperan mewujudkan terwujudnya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran atau memulai untuk pembelajaran, kita biasanya akan mengadakan keyakinan kelas yang sudah kita berikan kepada peserta didik kita di awal pertemuan semester, seperti itu. Jadi kami menjelaskan bahwa misalnya ada aturan atau keyakinan yang harus kita jalankan untuk kesehariannya. Seperti contohnya dalam datang tepat waktu, seperti itu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Dan selanjutnya ada juga fokus di kelas, tidak bermain atau tidak berjalan di dalam kelas. Itu merupakan keyakinan kelas atau keyakinan yang ada di sekolah kita. Nah, keyakinan sekolah itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian contohnya, nah ini dia. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas, yaitu setiap anggota kelas
perlu belajar, senang, dan melakukan tugas, saling menghargai, juga merasa aman. Kemudian ada yang selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, terus percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan juga senantiasa membantu. Yang selanjutnya yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ketika selanjutnya yaitu tentang bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, seperti itu. Nah, kemudian kita speaking dulu supaya kita ingat dulu. Mari. Ayo kita berdiri dulu. Mari. Kita akan bernyanyi. Mari kita bernyanyi. Oke. 1, 2, 3. Saya bernyanyi gini. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Mari kita mulai. 1, kita mulai. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, sekali lagi untuk lebih semangat. Oke, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Silakan duduk kembali. Baik, pada memasuki materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini siapa Bapak Ibu yang mengetahui kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Bertahan hidup. Ya, itu yang paling penting yaitu bertahan hidup. Memang butuh sekali, Bapak. Nah, pernyataannya yaitu ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka dari itu ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, ketika melihat ada yang anaknya mungkin sering mengambil barang temannya, atau jahil, atau kadang suka mengambil makanan temannya, nah itu harus identifikasi terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh peserta didik ini? Begitu. Apakah mereka di rumah itu belum makan atau bagaimana, seperti itu. Jadi kita harus lebih jeli supaya anak peserta didik kita bisa belajar dengan aman dan nyaman serta dengan perasaan senang begitu. Apalagi kalau sudah keadaan perut kenyang, mereka kan tidak akan bosan di sekolah seperti itu dan tidak mengambil barang teman lain di sekolah, di kelas seperti itu. Ya, itu berarti kan kita sudah mengidentifikasi bahwasanya mereka harus memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Seperti itu.
Nah, di sini kan ada ketahanan hidup, kemudian kasih sayang, ada kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Baik, selanjutnya ini bertahan hidup itu yang pertama kebutuhan fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, biologis dan juga reproduksi. Yang kedua yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang pertama yaitu keinginan untuk dianggap berharga. Terus selanjutnya kekuatan untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya diakui atas prestasi dan keterampilannya dan juga didengarkan dan memiliki harga diri. Terus yang selanjutnya yaitu tentang kesenangan. Kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa, seperti itu. Dan yang keempat kasih sayang dan rasa diterima yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Yaitu selanjutnya kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan atau mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Baik. Nah, di sini ada studi kasus. Kita telaah bersama-sama. Di sini ada Ibu Sulaihah, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaihah, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal ini? Yuk, monggo kita coba telaah bersama-sama. Apa? Ibu Sulaihah itu sebagai guru wali kelasnya. Tommy yang sebagai anaknya. Nah, itu kebutuhan apa yang itu? Tidak pernah makan di rumah. Iya. Tidak. Masam Iya. kebutuhan bertahan hidup. Ya. Apa alasannya kira-kira? Mengapa Tommy melakukan hal itu seperti itu? Baik, kita coba kupas satu-satu tentang studi kasus ini. Yang pertama, alasan yang pertama yaitu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal untuk makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy yaitu bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, alasan Tommy yang kedua yaitu dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tua, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia seperti itu. Dan kebutuhan dasar ini yang sedang dipenuhi Tommy yaitu kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima seperti itu. Nah, selanjutnya alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya. Nah, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, apakah ada murid ini seperti itu? Iya, biasanya kan mesti ada di setiap sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya alasan yang keempat, Tommy, yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Dan karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama seperti itu. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha mencari kebebasan seperti itu. Jadi ingin
merasakan makanan teman-temannya yang beraneka ragam rasanya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu alasannya dia melakukan karena iseng aja, karena dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal seperti itu. Karena dia diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya adalah lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Seperti itu. Jadi kasus satu itu bisa memenuhi semua kebutuhan dari 5 kebutuhan tadi itu lengkap dan ini apa namanya sudah terwakilkan oleh satu kasus seperti itu. Nah, tentunya di sekolah kita juga banyak kita temui peserta didik yang seperti itu, entah itu dari ada semuanya. Baik. Selanjutnya, sebelum kita mengalami materi selanjutnya, mari kita melakukan sebuah permainan. Cobalah buka. Saya meminta kepada Bapak atau Ibu, silakan maju ke depan untuk 2 orang. Membuka tangan. Oh, monggo Bapak-bapak. Bapak Karet dan juga Bapak Maski. Silakan membujuk temannya. Yang tangannya menggenggam ada apa? Barang siapa? Iya. Kepalan tangan Anda perlu menjaga dengan sekuat tenaga. Mana yang A, mana yang B? Monggo, Pak Mati A. Ya. Ya, Pak Farid B. Coba Pak Farid itu mencoba segala cara membuka kepala tangan Pak Farid. Pak Maski. Oh ya, ubah. Nanti gantian. Wah. Monggo silakan. Apakah bisa genggam, Pak? Genggam tangannya. Esenya apa? Kita jawab. Buka, Pak. Jalan kenapa? Apakah ada salah satu yang bisa? Lihat ternyata berhasil. Ternyata berhasil ya sudah. Gantian. Mau gantian? Terima kasih. Rayu, Pak, untuk Rayu, Pak. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Bagaimana Pak Rayu? Rayu, Pak. Bukan saya. Aduh, Pak. Ya, sudahlah, berilah. Ternyata dengan kekuatan kertas merah dapat membuka semuanya. Terima kasih kepada Bapak dan Bapak. Itulah permainan yang kita lakukan yaitu secara bergantian. Baik,
Nah, pada permainan tadi bahwasannya posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, seperti itu. Jadi bahwasanya peserta didik pun juga kita tidak bisa mengontrolnya secara penuh. Jadi kita hanya bisa menuntun mereka, tapi tidak bisa mengubah secara keseluruhan apa yang ada di peserta didik, seperti itu, berdasarkan karakter yang mereka miliki. Baik, di sini posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, dan yang kedua yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, dan yang keempat guru sebagai memantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Baik, di sini ada beberapa motivasi dari identitas gagal, identitas berhasil, dan untuk kontrol dari luar dan juga kontrol diri. Ini sebagai guru yang berbuat sebagai penghukum, itu seperti menghardik atau menunjuk dan juga menyakiti serta menyindir. Dan yang contoh seperti guru yang membuat merasa bersalah, guru selalu berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini, ibu kecewa kalau kamu melakukan itu, seperti itu. Dan apabila guru itu sebagai teman, contohnya itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, seperti itu. Yang selanjutnya seorang guru sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, seperti itu. Di sini ada beberapa contoh, banyak sekali ya. Sehingga tidak terlihat karena kecil sekali. Mungkin ada hasilnya itu memang 5 posisi kontrol guru itu sangat dibutuhkan. Yang paling utama yaitu posisi kontrol sebagai manajer, seperti itu. Jadi guru sebagai manajer tidak akan pernah menghakimi atau menghardik peserta didiknya, tetapi ketika ada masalah, guru di sini menyelesaikan, memberikan solusi atau menanyakan solusi kepada peserta didik agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, seperti itu. Karena kalau kita menghardik atau memberontak kepada peserta didik, tentunya akan membuat jera, tidak akan membuat jera, tetapi malah mengulangi dan takut, seperti itu. Nah, posisi kontrol restitusi, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, gitu. Selanjutnya, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid atau mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya, seperti itu. Kemudian selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini materi terakhir. Ya, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas itu kita bertanya, apa sih yang menyebabkan anak itu melakukan kesalahan? Alasannya apa? Seperti itu.
bahwasanya kalau mereka sudah mengungkapkan alasannya, mereka kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu maksudnya kita bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Apakah benar kamu melakukan itu? Salah atau benar? Seperti itu. Apabila mereka menjawab mengakui, mereka akan secara tidak sadar dan secara langsung mengakui kalau mereka itu iya bu, itu salah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini apakah tindakan atau masalah yang dibuat tadi itu sesuai dengan keyakinan yang ada di sekolah kita, seperti itu. Kesepakatannya sudah disepakati kita, seperti contohnya anak terlambat datang ke sekolah, seperti itu. Mereka kan harus ditanya, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Nah, apa alasannya? Bisa jadi mereka menjawab di rumah nggak ada yang mengantar atau bangun kesiangan, seperti itu. Tapi di sini posisi guru di sini tidak menyalahkan, oh kamu kenapa kok ini, kok kamu apa terlambat, kamu jangan ini, seperti itu. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi biarkan anak nanti mencari solusinya. Kemudian kita menggali dia supaya besok kamu biar nggak terlambat, apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Jadi biar solusinya ada dalam diri anak sendiri, seperti itu, mencari solusi dan menanyakan keyakinan tadi itu, apakah tindakan terlambat itu sesuai dengan keyakinan yang ada di sekolah, seperti itu. Ternyata kan kalau sekolah tidak boleh terlambat, seperti itu berdasarkan keyakinannya, seperti itu. Nah, di sini prinsip yang membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Kemudian menstabilkan identitas yaitu berbuat salah, itu hal yang manusiawi dan manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dan ini yang merupakan validasi tindakan yang salah, yaitu validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kemudian validasi yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, seperti itu. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti itu. Selanjutnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Kemudian ketika kamu melakukan itu, apa kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, mungkin beberapa materi yang telah saya sampaikan dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi ini dapat bisa menjadikan kita sebagai guru yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin cukup sekian dari saya, pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan atau umpan balik atau tanggapan dari Bapak Ibu, dipersilakan.
dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Marwitun Naimah, saya sangat tertarik sekali, sangat memberikan ilmu kepada kami semua, sehingga kita bisa mengetahui apa itu disiplin positif, terkontrol, segitiga institusi. Nah, semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Naim bisa diaplikasikan atau diimplementasikan kepada sekolah kita seperti begitu mau. Untuk kedepannya, semoga kita selaku pendidik bisa lebih disiplin maupun kita menjaga kontrol diri kita kepada siswa-siswi kita di sekolah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apakah masih ada umpan balik atau tanggapan? Mungkin Bapak Ibu yang lainnya? Dari Bapak. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Ibu Naim. Harapan kami semoga Bapak Ibu semua yang telah mendengar paparan dari Ibu Naim agar bisa ini semua diaplikasikan dalam kegiatan kita dalam pembelajaran sehari-hari. Mudah-mudahan harapan saya lagi dengan diaplikasikan hal seperti yang telah benar tadi, murid-murid kita bisa merasakan manfaat dari apa yang telah diberikan oleh negara melalui ibu-ibu yang sudah menjalani pelatihan sebagai guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin terima kasih kepada Bapak Sugeng atas motivasinya dan juga dukungannya kepada kami semua yang mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Semoga kami dapat mengimplementasikan ini semua kepada peserta didik yang ada di SLB PGRI pada malam ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.